dua. Biasanya dua ya? Dua nggak kuat. Oh ya? Iya, harus satu saya biasanya. Oh ya. Ini dua aja masih ada sisa ya Pak? Masih ada sisa power ya? Nah, ini sudah kita lakukan penyambungan dari dari selang yang masuk ke intake yang satu, kemudian yang selang tadinya ke sini. Ini nanti sebagai output black core yang menyedot uap black core yang hasil olahan dari blow by yang dari sini tadi. Nanti kita letakkan di sini untuk black core-nya supaya mendapatkan panas maksimal. Nah, ini kalau aditif kan tiap ganti oli. Ya, Kalau tiap ganti oli. Tuning sama Pak, tiap 5.000 kilo. Supaya optimal terus. Kita masukkan aditif. Ini aditif itu luar biasa. Ini akan menyatu dengan oli mesin dan dia akan bersifat bisa menyerap panas. Yang pertama itu. Jadi nanti oli mesinnya akan berfungsi juga sebagai radiator kedua. Jadi ini nanti mobil ini punya dua radiator air sama radiator oli. Kemudian dia betul-betul melumasi bagian metal-metal yang bergerak. Setelah di atas 50 derajat Celcius, ini partikel-partikelnya akan menyatu dengan oli, dengan mesin, sehingga nanti lebih aman lagi. Biasanya kalau sudah temperatur tinggi, oli itu tidak begitu berfungsi, tapi dengan adanya aditif ini, fungsinya akan melekatkan oli itu lebih kuat ke gir-gir. Nah, ini kita lakukan tune up dengan cara melepas selang booster rem, kita ganti selang khusus untuk tune up. Ini kita lepas dulu akinya, kita reset sekalian. Kita lakukan juga pembersihan untuk MAF atau mass airflow, karena ini sensor utama untuk perhitungan udara masuk. Jadi biar lebih irit, lebih bersih, lebih tepat pengukurannya, harus dilakukan penyemprotan memakai cleaner khusus. Nah, pakai CRC ini, mass airflow cleaner sensor. Pemasangan sudah selesai. Jadi seperti yang tadi, sumber black core diambilkan dari uap oli dan uap bensin. Yang satu dari solenoid out di sini. Gabung masuk ke input yang bagian bawah, bagian tengah. Kemudian outputnya masuk ke dua selang, yang tadinya selang sini, yang satunya selang yang sini. Jadi ini dua ini nyedot. Kinerja black core itu bukan tekanan tapi sedotan. Jadi tetap mengandalkan sedotan dari intake manifold dua ini. Aliran dari sini dilewatkan dulu, dipanaskan di kepala header langsung. Jadi nanti masuk lagi itu seperti mendapatkan NOS atau bahan bakar gas yang luar biasa bagus, sehingga menambah power dan torsi, tapi tidak nambah bensin atau BBM, karena asalnya dari BBM juga, BBM limbah yang dari uap oli sama uap bensin dari kanister itu kan tampungan dari tangki belakang.
Demikian teman-teman, ini kita tadi sudah reset, ini sudah di reset lah, sedang kita lepas. Setelah ini kita pasang lagi, baru dilakukan tune up memakai black core tuning. Kita sudah siapkan selangnya, tadi dilepas ini selang booster rem, ganti dengan selang kita dulu supaya disedot masuk ke intake manifold. Nah ini nanti kita setel untuk RPM nya di 2000 RPM. Dinyalakan dulu mesinnya. Nyalakan mesinnya baru kita setel memakai keran ini. Pakai keran ini. Ini kita masukkan, lalu keran kita putar ke kiri sampai air naik tersedot. Nah ini sudah tersedot, kita atur kerannya supaya alirannya stabil seperti ini. Ini setelan harus pas, tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang akan menyebabkan water hammer. Jadi ini sudah settingannya harus aman. Ini masuk ke dalam intake manifold. Nah, di sini terjadi dua hal. Yang pertama, pembersihan kerak karbon secara sempurna karena cairan masuk seperti bensin, dia masuk ke semua rongga mesin, ruang bakar, ke klep-klep, 2 klep masuk, 2 klep keluar setiap silinder, jadi 16 klepnya bersih. Pada saat keraknya keluar menjadi asap atau abu, maka terjadi penyetelan otomatis pada klep-klep itu. Yang efeknya adalah kompresi mobil kembali sempurna. Kemudian yang kedua terjadi remapping ECU secara chemical temporary. Jadi tadi sudah kita reset ECU-nya, kita ngasih masukan baru ke ECU melalui cairan ini, dan itu dianggap sesuatu yang asing sehingga ECU akan mengeluarkan mapping baru. Dengan mapping baru itu dia akan merubah karakter Sigra ini menjadi lebih Sigra bener. Nah ini sisa dari reaksinya langsung keluar menuju knalpot. Kita lihat ada asap knalpot. Ini campuran air sama, nanti pada saat digas kerak-keraknya akan keluar semua. Proses tune up masih berlangsung. Nanti kita habiskan ini sampai habis. Ini terjadi reaksi dingin di sini. Ini seperti kulkas. Di sini bisa kita lihat keunggulan dari black core. Ini
pada selang masuk didapatkan 55 ya, ada inputnya ya 68 664 pada outputnya itu inputnya, atau sini sama sini aja, sini sama sini lah, ini sama. Nah, dari input didapatkan 44 derajat, kemudian 45 ya, outputnya 41. Jadi meskipun jejer dan uapnya dipanaskan, itu terjadi penurunan temperatur. Yang masuk ke ruang mesin itu jauh lebih dingin. Kita lihat perbandingannya. Pada output dari PCB didapatkan 57 derajat Celcius, 56. Kemudian output setelah blackout itu hanya 41. Jadi ada beda sekitar 7 derajat Celcius. Setelah direaksikan di blackout itu 15 derajat. Kan harusnya masuknya kan 57. Terus yang masuk ke mesin cuma 43. Dingin, Pak. Air sudah habis, kita akan lakukan pengeringan dan mengeluarkan kerak-kerak yang terproses. Baunya septic tank, Pak. Belerang. Nanti berubahnya itu pada kecepatan jarumnya naik, Pak, sama RPM-nya turun pada saat idle. Pasang dulu coba. Matiin ya. Kita sekarang hanya dengar injektor doang. Suara dari mesinnya kan nggak ada. Dulu injektornya nggak kedengaran karena ketutup dulu mesin lah. Sekarang dulu mesin hilang, injektornya yang keras. Nah, ini RPM-nya nih, Pak. RPM idle cuman antara 500 sampai 600. Biasanya kan 700 800. Karena apa? Kompresi mesinnya sempurna, Pak. Di 4 silinder itu sempurna, jadi ECU kan membaca, oh dah bos, nggak perlu besar-besar RPM-nya, gitu. Udah cukup bensinnya. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan test drive pada Sigra tahun 2021. Dipasang blackout yang spesial, komplit dengan tune up, memakai blackout tuning dan aditif yang hitam. Jalannya serem ya, Pak? Iya. Ini tanjakan sana. Oh ya, sama aja ya. Iya. Jebakan Batman ini. Nanti kita coba yang sana. Boleh. Boleh.
Ekstrem loh ini. Ekstrem kecil jalannya ya. Butuh ini Pak kalau jalan kayak gini. Pasti gelitik-gelitik toh. Iya. Wah. Nah ini kayak gini. Kalau nggak bisa tuh nggak bisa. Nah, ngisi toh Pak. Iya, ada rasa Nah, bedanya. coba 3. Langsung 3 aja Pak. Oh. Nyantol ya Pak. Iya. Lebih terasa ya Pak. Rasa ini entengnya. Enteng ya. Coba 4 Pak. 4 benar ada torsinya kan. Ya. Itu. Nggak ngeden, Enggak. nggak berat. Bahkan 5 pun ada loh Pak. 5 pun tetap ada torsinya. Ini biasanya di sini 3 nggak kuat ini. Oh ya? Ya di sini 3 nggak kuat. Oh ya. Di 3 malah dikurangi gasnya ini. Tapi enggak ngoyo toh Pak. Nggak ngoyo. Enggak ngoyo ya. Jauh ya Pak bedanya ya Pak. Ya. Keluar ototnya. Entengnya itu yang terasa itu enteng ditarikannya. Iya. Kayak ada tambahan otot. Coba 5 Pak. 4 Ya. Kayaknya Pak Lukman jarang deh pakai 5 ya Pak. jarang saya kalau nggak di tol nggak bakal. Sekarang pakai 5 kan enggak masalah tuh Pak. Ya. Lari 45, RPM cuma 1200. Digas pun kan nggak klik-klik gitu kan. Ya. Nah, itu Pak. Kayak disulap ya Pak. Kita terbalik. Boleh naik yang situ. Nah, ya, masalah. Boleh. Nonton video saya berapa lama Pak? Agak sering saya. Oh iya. Tapi Keracunan. yang baru-baru ini belum nonton. Baru-baru belum ya? Ya, yang Jimny itu belum. Oh iya. Awalnya nonton itu masih yang dulu kalau nggak salah Parat Popo pakai OCT, ada OCT. Oh iya. Ya, Iya. itu video lama ya yang OCT. Lama ya. Pak, lama. OCT sih sedikit mengganggu Pak. Kalau nggak perlu banget enggak. Kalau yang mobil diesel saya sarankan pakai Pak. Kalau mobil bensin sih nggak begitu. Gigi 5. Ya. Anjak loh Pak ini Pak. Kayak ditambahi otot ya Pak. Ya. Saya yakin sebelumnya mesti sudah ngelidik ini Pak. Iya, pasti itu. Ya tuh lari 40, RPM cuma 1000 loh Pak. Oh. Lari 30 loh ini. Ini kayak orang habis makan ya Pak, kuat ya Pak. Amazing ya Pak. Iya, bedanya kelihatan bedanya. Itu Terasa ya? Terasa. Ini diukur pakai dyno test pun juga kelihatan Pak. Tapi pernah ngukur Pak ya? Pernah Pak. Justru pada speed 40, RPM 2300 itu sudah naik 15 daya kuda Pak. Dan naik 30 Newton. 30 Newton meter Pak.
nyetirnya lebih nyantai nih. Iya. Tapi kalau stylenya Pak Lukman gini nih wirid ini Pak. Style nyetirnya gini nih, wah nggak habis-habis nih bensinnya. Ya toh Pak, Iya. RPM bawah terus kok. Bawah. Iya. Iya. Nah biasanya kan tetap butuh dinaikin toh, karena kan nggak kuat toh, melidik kan. Sekarang nggak ada melidik. Senggol sedikit sudah bereaksi ya Pak. Iya. Istilahnya senggol bacok Pak. Nah, ini kita coba nanjak sini. Boleh. Bu ini naik. Ya boleh. Ekstrim. Dua. Biasanya Dua, ya? dua nggak kuat. Oh ya. Iya, harus satu saya biasanya. Oh ya. Jadi 2 aja masih ada sisa ya Pak. Masih ada sisa power ya. Nyata ya bedanya ya Pak. Iya. Jalannya nyiksa bener loh. Kecil dan naik turun sini. Iya. Nah, ini mau kenceng kan nggak berani. Iya toh, ketemu sepeda motor gitu kan puyeng Pak. Ada nih 15 derajat. Ini juga biasanya dua nggak bisa. Iya, harus 1 ya. Iya. Nah, ini 2 kan masih berlebihan toh Ya, Pak. dua pun enteng ini. Nggak berat. Keren ya Pak. Kayak disulap ya Pak. Ya Pak, yang pasti itu ketambahan otot Pak. Kayak orang ikut fitness. Nyata ya Pak Lukman. Iya. Sip. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Sama-sama.